swasta di Indonesia, Erudio Indonesia. Begitu ya Pak Agni. Selama 90 menit ke depan, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Agni terkait dengan elaborasi pemahaman pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita mengawali sesi pembelajaran di pagi ini, marilah sejenak kita menengadahkan tangan, menundukkan kepala ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang akan kita diskusikan, pelajari bersama-sama mendapat bimbingan dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tidak berpanjang kata, saya serahkan waktu sebelumnya 90 menit ke depan ke Pak Agni Yoga Erlangga untuk menyapa Ibu Bapak calon guru penggerak hebat dari Indonesia bagian timur serta memaparkan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Akhirnya saya selaku admin dan host di sesi pagi ini menyerahkan waktu sebelumnya ke Pak Agni. Demikian pengantar saya Pak Agni, silakan. Baik, saya munculkan dulu penampakan saya. Baik, Pak Wandi, terima kasih ya atas pembukaannya. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Baik-baik? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu mulai memute dulu, jangan lupa di-mute seluruh gadgetnya ya, HP dan laptop. Lalu untuk menegakkan badan Bapak Ibu, saya sedang posisi duduk bersila, tapi kita bisa sama-sama menegakkan badan. Oke. Lalu tadi siapa yang mau tadi memimpin doa untuk dilafalkan? Terlepas tadi kita sudah doa masing-masing. Terima kasih Pak Wandi mengawali hari ini dengan doa. Siapa yang memimpin doa dengan dilafalkan? Boleh dari mana saja, silakan. Pak Idham, Pak. Silakan. Untuk cepat ya, Pak Idham. Pak gunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia aja, Pak? Yang sesuai saya Muslim, saya bisa menggunakan bahasa Arab atau boleh yang menurut Bapak bisa membantu kita untuk menghayati doa ini bersama. Silakan. Oke, terima kasih. Kita teman-teman yang berbahagia, lalu, selamat pagi semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Di sini bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan, dan di sini saya berdoa menurut agama Islam. Oke, untuk itu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afan hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Idham. Doa yang mengantar kita tadi setelah kita doa bersamaan juga sesuai doa masing-masing. Kalau di sesi sebelumnya rekan-rekan yang berbaginya dari Kristiani ya. Jadi pagi ini saya dapat paparan dua proses doa ya. Kalau di modul 2.1 waktu itu saya mendengar dari Indonesia Tengah, kawan-kawan dari Bali, lalu saya juga pernah mendengar dari cara berdoa
apapun itu doanya, semoga bisa mengawali kita untuk belajar bersemangat hari ini. Saya izin sharing ini ya, slide-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Slide-nya belum? Belum, Pak. Bapak. Ya, ya. Nah, ini udah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sip, sudah mulai terlihat? Siap sudah, Bapak. Siap, Pak. Oke, selamat pagi, salam bahagia. Perkenalkan, singkat saja, nama saya tadi benar, Agni Yoga Erlangga, biasa dipanggilnya Agni. Saya tinggal di Bandung. Selain mewakili Erudio Indonesia, saya juga sekarang sedang beraktivitas mengawal program pemerintah di Provinsi Jawa Barat untuk pemuda ya di desa, namanya Patriot Desa. Selain itu berbeda dengan Bapak Ibu, saya 14 tahun malang melintang di dunia pendidikan dan kepemudaan. Kalau Bapak Ibu mungkin adalah orang-orang yang saya kagumi karena sangat fokus ya, intens di sekolah, membangun karya bakti dan karirnya dalam satu lingkup pendidikan hingga bisa menjadi CGP seperti saat ini. Kalau saya agak berbeda-beda, dulu membangun proses pendidikan dari komunitas, lalu di LSM, pernah jadi dosen juga di kampus, lalu 5 tahun terakhir menjadi guru, dan sekarang banyak beraktivitas menjadi konsultan seperti itu. Tapi apapun itu, perkenankan saya untuk mampir sejenak 90 menit ke depan dalam satu titik perjalanan Bapak Ibu, perjalanan belajar untuk membantu Bapak Ibu melihat bahwasannya pembelajaran sosial dan emosional ini sudah kita lakukan bersama-sama sehari-hari dan semoga bisa semakin dikuatkan ke depan. Oke, kita mulai sekarang. Jadi capaian umumnya Bapak Ibu mampu mengelola aspek sosial emosional saat berperan sebagai guru dan mampu menerapkannya dalam bentuk pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Itu harapannya, ekspektasi rekan-rekan dari Dikbud dalam membuat modul ini, spesifiknya Ibu Rusi ya, yang dan Ibu Dewi yang membuat modul ini panjang lebar untuk dibaca, dinikmati dan dipelajari ya, materi yang lebih mendalamnya. Kalau untuk hari ini sendiri, kita memulai dari diri kita untuk mengelaborasi ide satu sama lain, menggali ide-ide, berbagi, agar bisa menunjang capaian umum tadi. Karena capaian umum tadi dicapainya tidak hanya melalui sesi saya, tapi lewat proses merdeka, dan juga dicapainya sepanjang Bapak Ibu berbakti dan berkarya sebagai guru ya di sekolah masing-masing. Oke, alur kegiatannya perkenalan singkat, pemaparan materi, lalu fokusnya ada di tanya jawab seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa membaca ini ya, bisa terlihat Bapak Ibu? Siap bisa, Bapak. Baik, tolong tuliskan di chat emosi mana yang dominan muncul dalam 1 minggu terakhir. Silakan. Ini ya pertanyaannya, perasaan yang dominan dalam beberapa hari terakhir. Saya bulatkan 1 minggu terakhir. Silakan. Saya ingin nanti baca di chat.
Bali apa? Baik, ada yang menulis gembira, ada yang senang, ada yang lagi rasa emosi, benci dan sedih ya. Ada yang waspada, waspada terhadap apa Bu? Terhadap saya mungkin. Ada yang bingung, ada yang gembira, dan seterusnya. Oke, saya boleh minta waktu Bapak Ibu, satu orang ibu, satu orang bapak untuk berbagi apa perasaannya. Satu orang ibu dulu, silakan bisa open mic. Sambil saya mengingatkan Bapak Ibu yang lain jangan lupa mute laptop dan HP-nya. Ibu Ena ya mengacungkan tangan mau berbagi. Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Perasaannya apa Bu yang muncul? Yang ada selama minggu ini rasa cinta, gembira dan optimis. Jangan dimatikan dulu mic-nya Bu. Saya akan bertanya kenapa tapi dua lapis. Kenapa perasaan itu muncul? Dengan belajar tentang emosi dan dengan belajar tentang emosi ini saya menghadapi murid semakin cinta begitu. Artinya saya berpikir bahwa ternyata kita bisa apa yang mereka punya. Saya gembira karena apa yang saya terapkan sudah mulai nampak dan saya optimis bahwa kita lebih baik hari-hari sebelumnya. Baik Bu Ena, terima kasih atas inspirasinya. Saya tanya satu kali lagi ya Bu Ena ya. Kenapa saat belajar materi ini kan padat nih Bu, ada Merdeka, ada Ibu juga kerja, terus harus Sabtu-Sabtu juga masih bertemu dengan saya di sesi ini. Kenapa yang muncul perasaan tenang, gembira, dan optimis Bu, bukannya lelah dan lain-lain? Kenapa Bu? Saya berpikir sebagai guru, saya harus berjalan dengan menggunakan hati. Dengan hati kita tidak akan pernah merasa capek, merasa lelah, karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang akan kita berikan itu ada bermanfaat untuk mereka ke depan. Baik, terima kasih Bu Ena atas sharingnya. Ya, makasih Pak, sama-sama. Kembali, silakan berikutnya Bapak Ibu yang mau berbagi, silakan. Bapak ya sekarang. Saya Pak. Dengan siapa? Pak Idham. Pak Idham, silakan Pak Idham. Perasaan yang muncul apa Pak? Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya. Kalau menurut saya yang saya ada alami minggu ini rasa khawatir. Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Alasannya karena mengingat waktu bulan Maret ini sudah tertutup dengan ujian untuk peserta kelas 12 untuk ujian sekolah, dan kita dihadapkan dengan persiapan itu. Kemudian hal lain lagi dengan kita masuk dalam grup penggerak, diberikan tugas-tugas yang begitu banyak dengan membuat RPP, diberikan membuat video, kemudian bagaimana demonstrasi kontekstual, gimana koneksi antara materi, kemudian di sekolah kita dihadapkan dengan persiapan untuk ujian sekolah dan sebagainya. Jadi menurut saya rasa khawatir itu muncul dari minggu-minggu ini. Menurut saya itu. Terima kasih. Ya, oke. Saya tanya satu lapis lagi ya, Pak Idham. Kita diskusi sedikit. Boleh. Apakah Bapak bisa mengenali mengapa ketika sedang masa puncak ini ya, masa puncak beban ya, kelas tadi ada persiapan ujian, lalu ada PGP juga, kemudian muncul
rasa khawatir yang dominan dalam diri Bapak? Apa penyebabnya, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang rasa khawatir menjadi dominan karena saya takut ketinggalan tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan. Artinya tugas-tugas itu diberikan waktu yang cukup panjang, tetapi saya takut ketinggalan informasi terkait dengan cara membuat tugasnya, bagaimana waktu untuk jom, dan kemudian juga tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan seefisien mungkin menurut saya. Terima kasih. Oke, sekarang terima kasih ya Pak Idam. Saya akan bertanya kepada Bu Ena dan Sama-sama. silakan jawabannya diketik di chat Bu Ena dan Pak Idam dan Bapak Ibu semua. Saya hanya beri pilihan saja ya dan tidak ya untuk jawaban saya untuk pertanyaan saya. Apakah dari emosi yang dominan Bapak dan Ibu menerima adanya emosi itu hadir dalam diri Bapak Ibu? Silakan boleh ditulis ya kalau menerima, tidak kalau tidak menerima emosi itu hadir. Silakan. Maaf Pak, ini tidak terlalu jelas suaranya Pak. Ya, apakah Bapak Ibu menerima adanya emosi yang hadir itu dalam seminggu terakhir atau tidak? Sambil ini lagi ya Bu Ena, jangan lupa di mute lagi karena agak noise. Oke. Menerima ya dan sebagainya. Oke. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu jawaban chatting teman-teman, kalau Bapak Ibu sadari, saya sedang melakukan proses PSE itu sendiri. Dimulai dengan mengajak Bapak Ibu mengenali emosi Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Yang kemudian saya lakukan adalah, karena Bapak Ibu adalah orang dewasa ya, saya bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh. Kenapa emosi itu muncul? Kenapa hal itu muncul? Sehingga ternyata di balik itu semua, walaupun bentuk emosinya berbeda antara Pak Idam dengan Ibu tadi, ternyata di balik itu yang muncul adalah nilai-nilai yang mendasari emosi tersebut. Gitu. Pak Idam mungkin yang muncul khawatir, gelisah, tapi nilai yang melandasi kekhawatiran dan kegelisahannya ternyata sama tadi ya, dengan nilai yang Ibu Ena sampaikan. Di situ ada komitmen ya, ada komitmen, ada sebuah keteguhan, keyakinan sebagai peran sebagai guru. Oleh karenanya Bu Ena menjadi bersemangat ya untuk bisa terus belajar. Pak Idam menjadi cabangnya kebetulan lagi belok ke arah khawatir. Apakah saya bisa mengolah ini, menjalankan amanah ini? Nah, dari sini saya ingin mengajak bahwasannya emosi itu adalah sebuah bentuk ya, bentuk luaran terhadap apa-apa yang sikap-sikap bagaimana kita merespon situasi sekitar gitu. Tapi emosi ini bersifat netral dan manusiawi, Bapak Ibu. Bu Ena di satu sisi nanti bisa merasa khawatir dan sangat kelelahan, Pak Idam juga bisa sebaliknya. Setelah berhasil mengelola ujian kelas 12 melalui tugas-tugas CGP ini, Pak Idam juga bisa merasa gembira, merasa tenang, dan seterusnya. Oke, jadi di sini saya ingin menekankan lewat roda emosi kucing ini penting loh bagi kita sebelum jauh-jauh mencoba mengelola, mencoba melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, siapapun itu, dari kita, anak, saya, orang tua, kepala sekolah, rekan-rekan guru, belajarlah untuk selalu bisa mawas ya, mengenali situasi dan emosi diri kita. Karena dari situ kemudian kita akan bertanya kenapa itu muncul seperti itu. Lalu ketika itu terus hadir dalam diri kita menerima nggak bahwa itu ada. Kalau kita menerima, kita akan terus
bisa mengelolanya. Tapi kalau kita dari awal sudah menolak, tidak divalidasi, itu akan sulit deh bagi kita untuk mengelolanya lebih jauh. Nah, sekarang berikutnya, setelah emosi-emosi tadi muncul, ragam emosi tadi muncul, saya ingin bertanya, ditulis di chat, bagaimana Bapak Ibu mengelola emosi dan mengelola emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dong diceritakan beragam aktivitasnya, silakan. Bisa terbaca ya pertanyaannya, apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk mengelola emosi Bapak Ibu secara sehat dan positif. Boleh ditulis di chat. Oke, Bu Citra sudah mulai menulis, melakukan hal yang disenangi, memahami prioritas. Oke. Saya tunggu ya beberapa saat, saya sambil membaca jawaban. Teman-teman yang lain boleh ikut membaca jawabannya. Berdoa, jalan-jalan ke pantai, main game, nih. Bu, Game. oke, mungkin aku. Musik, Mana sih mama? bingung, oke. Yang satu. Tadi saya barusan telepon dari SMP Muhammadiyah. Bapak Ibu jangan lupa di mute ya, coba dicek device-nya masing-masing. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Diam sejenak, jalan-jalan bersama keluarga. Oke, baik. Dari mulai ibu tadi siapa yang pertama kali menulis? Ibu Citra Wulandari sampai sekarang Ibu Leni dan nanti mungkin akan terus Bu Lenora dan seterusnya menjawab beragam aktivitas. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari beragam aktivitas tersebut ada dua jenis aktivitas Bapak Ibu. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya responsif terhadap situasi. Misal Bapak Ibu yang menulis duduk diam, tarik napas, tenangkan diri dulu, dan seterusnya, itu sebuah aktivitas pengelolaan emosi yang merespon sebuah situasi sehingga Bapak Ibu menyadari benar itu harus dilakukan untuk lebih bisa tenang, lebih fokus, dan seterusnya. Tapi ada yang Bapak Ibu pupuk sehari-hari, ya. Ada yang lewat olahraga, jalan-jalan bareng keluarga, ada yang mendengarkan musik, tadi ada yang bermain game, ada yang banyak sekali ya, ada yang rutin beribadah, ada yang berekreasi, mengolah minat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini lewat jawaban Bapak Ibu yang saya yakin semuanya juga punya strateginya masing-masing, saya ingin mulai menjawab pertanyaan Bapak Ibu bahwasannya materi PSE ini adalah bukan materi yang terpisah bloknya satu sama lain dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada gitu. Sehingga mohon untuk mulai dibangun perspektifnya. Pertama, ini adalah sebuah proses jangka panjang yang bisa kita lakukan lewat aktivitas sehari-hari, ya, yang bisa kita selaraskan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran apapun. Misalkan tadi ada yang bertanya, kalau misalkan saya guru matematika, bagaimana saya mengolah emosinya, mengolah sosial emosinya, Pak? Nah, kan aktivitas-aktivitas yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, itu bisa dijadikan pembuka, atau bagian tengah, atau penutup. Dikasih challenge yang berat, misalkan kemudian di akhir direfleksikan bagaimana perasaannya anak-anak ketika mendapatkan soal-soal yang lebih menantang dari sebelumnya. Apakah anak-anak tadi merasa, tadi ya Bapak Ibu bisa melihat nih bagaimana anak-anak mengolah emosinya ketika mendapatkan tantangan. Apa ada yang merasa tertantang,
ada yang positif, ada yang drain out, ada yang marah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi lewat slide ini saya ingin mengapresiasi upaya Bapak Ibu untuk untuk sudah melakukan beragam aktivitas pengolahan sosial emosi, dan saya yakin juga itu sudah mulai dilakukan di kelas. Gitu. Kenapa? Kita kembali sedikit ke modul 1.2, karena emosi-emosi kita itu sangat menentukan kita dalam mengambil keputusan. Kita seringkali sangat yakin keputusan yang kita ambil itu logis dari otak kiri, tapi sebenarnya sangat berpengaruh dominan terhadap dari emosi-emosi yang berhasil kita kelola atau tidak. Seperti itu. Jadi, mengelola emosi menjadi kunci penting dari proses belajar dan tumbuh kembang anak nantinya, karena nanti pengelolaan emosi itu akan membuat kita mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Seperti ini ya. Ini ada 5 kompetensi sosial Parsel. Saya dulu. Bentar ya, saya coba cari materi yang lain dulu. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi ke laptop. Jadi dari 5 kompetensi sosial emosional ini, yang detailnya versi Parsel adalah kita mulai dari yang oranye ya. Dengan kesadaran diri, kita mampu mengelola diri sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan yang baik, meningkatkan keterampilan relasi dengan orang lain, dan membangun kesadaran sosial secara menyeluruh. Namun, kalau kita lihat titik tekannya, kompetensi yang ingin dibangun lewat modul ini adalah tidak semua dari Parsel ini, tapi adalah yang pertama, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengenal emosi, kemudian mengelola emosinya, lalu mengambil keputusan yang semakin sadar dan bertanggung jawab, membangun ketangguhan, serta empati. Bagaimana ini dibangun dari Bapak Ibu, kita semua sebagai pendamping, yang kemudian kita juga bangun di anak-anak. Seperti itu. Ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di modul, ini saya hanya sekedar merefresh saja. 5 kompetensi sosial emosional itu, kalau kesadaran diri itu mengenal emosi, lalu kalau pengelolaan diri itu stop, teknik stop ya. Tadi berhenti, tarik nafas, lakukan pengamatan, dan proses. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana mengintegrasikan proses-proses kompetensi ini dalam pembelajaran, apakah harus membuat sesuatu yang baru? Tidak, sekedar mengubah tadi ya, teknik berdoa sehari-hari untuk tarik nafas dulu, belajar mengapresiasi doa yang dilafalkan teman, fokus mendengar, itu juga sebuah teknik stop misalkan. Gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan banyak hal di sini. Lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, POCH, itu mengidentifikasi masalahnya dulu, melihat beragam pilihan, lalu menentukan target, memilih, dan melakukan refleksi. Lalu ada kemampuan resiliensi dan daya ketangguhan. Lalu ada kesadaran sosial empati, pertanyaan dasar ya, seperti apa yang dirasakan oleh saya, apa yang dirasakan oleh ibu dan bapak, lalu apa yang mungkin saya lakukan ketika ada orang melakukan perasaan itu, apa yang akan saya lakukan ketika saya merasakan hal yang sama dengan bapak ibu, seperti itu. Nah, kurang lebih peta gambaran kompetensinya seperti ini. Saya ingin mengundang satu orang untuk merespon dengan pertanyaan seperti ini. Menurut Bapak Ibu, apa kaitannya antara satu kotak
dengan kotak yang lain, satu titik dengan satu titik yang lain dari atas sampai bawah. Silakan. Ada yang mau berbagi? Boleh. Sambil menunggu, saya mau komentari Bu Nur Laili ya. Saya memilih tidur 25 menit, kemudian lanjutkan pekerjaan saya. Jadi, termasuk saya juga salah satunya menggunakan strategi tidur ya, untuk mengolah emosi saya. Menarik. Silakan Bapak Ibu, dari bagian ini, saya ingin bertanya, apa sih hubungannya satu sama lain yang Bapak Ibu tangkap saja dulu. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Yang belum open mic, boleh ya, saya berikan kesempatan. Pak Hendrik ya, ini sudah open mic. Pak Hendrik mau ikut berpendapat, ya, Pak? Silakan Pak Hendrik. Oke Pak. Ya, jadi sesuai dengan kotak yang ada, itu berarti ada puncak, ada gunung kesejahteraan. Sebelum di bawah itu pengenalan emosi, ada pengelolaan emosi, ada empati, semua bagian daripada kehidupan yang kita lalui, masalah persoalan yang kita lalui. Ketika kita mampu untuk mengelola emosi, maupun ada empati, maka dia akan memunculkan keterampilan dan mengambil suatu keputusan yang tepat, sehingga memuncul suatu gunung atau puncak daripada kesejahteraan fisiologi kita, atau kita memahami dengan baik apa yang kita lakukan. Kita memahami dengan tepat tindakan-tindakan apa yang mampu kita lakukan, atau kita mampu merefleksi diri dengan baik ketika kita menghadapi persoalan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Boleh satu lagi mungkin? Ibu Saleha ya? Iya siap Bapak. Ibu tadi yang main game Bu, PUBG Bu? Siap Bapak, iya. PUBG Pak. Jadi, Bapak, kalau menurut saya dari sekilas lihat chart di depan atau gambar bagian di atas itu, saya langsung melihatnya di atas. Jadi kayaknya setiap manusia itu maunya itu memang sejahtera secara psikologis. Itu kuadrat manusia seperti yang pengen sejahtera psikologis, tetapi yang paling mendasar itu yang sadar secara penuh, mempunyai mindfulness. Nah, bagaimana caranya untuk sejahtera selain dasarnya harus sadar secara penuh, itu maka dia harus memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu dari 5 kompetensi itu yang saya tangkap. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Hendrik, Bu Saleha atas sharingnya. Sepakat dengan Bapak Ibu. Jadi memang, tapi begini ya, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu melihat model-model seperti ini, pastikan Bapak Ibu mencoba membangun keterkaitan satu sama lain dari sudut pandang manapun ya. Kita bisa belajar dari Ibu Saleha dan Bapak Hendrik bahwasannya kesejahteraan psikologis atau well-being adalah kodrat dari kehidupan manusia, semua orang berharap. Nah, ini nyambung dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau tadi kan Kasel ya, Kasel kan teori yang diteliti dan dikelola misalkan dari teori dari Barat gitu yang memang lebih ilmiah berpikirnya, tapi ternyata kita juga punya konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana tujuan utamanya adalah membangun manusia yang bisa bahagia, bermartabat, berbakti bagi bangsanya. Itu kan kesejahteraan psikologis. Jadi lalu bagaimana dicapainya? Tentu dengan mengasah kompetensi ini, gitu. Yang secara umum membangun kesadaran penuh. Tapi kalau kita zoom in, kita bisa melihat ini sebagai sebuah urutan juga, gitu. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab kalau kita tidak mampu untuk mengelola emosi, kalau kenal saja sama emosinya tidak kenal, dan seterusnya. Jadi pastikan lewat slide ini saya ingin menjawab juga beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, bahwasanya
kompetensi sosial emosional ini tidak harus tidak wajib untuk dibangun dalam satu bangunan pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu berepot-repot untuk misalkan saya guru PPKN, di mana ya lewat belajar materi ini saya menyalakan semua tombol kompetensi sosial emosional ini. Tidak juga. Kenapa? Karena sudah secara fitrahnya juga ini akan saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Nanti kita akan lihat di contoh RPP-nya ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi terima kasih sharingnya. Nah ini ruang lingkupnya sendiri Bapak Ibu, kan dari yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di chat ya, saya lupa oleh Bapak Ibu yang mana, tapi ada yang menyinggung ini, bagaimana mengintegrasikan semuanya dalam satu proses belajar. Apakah ini hal yang terpisah? Tidak, ini saling mengikat. Jadi lewat kegiatan rutin kita membangun pembelajaran yang terintegrasi juga. Cuman bedanya kegiatan rutin ini di luar lingkup pembelajaran formal atau subjek mata pelajaran. Tapi di subjek mata pelajaran itu kita bisa integrasikan juga. Ada contoh RPP-nya nanti saya sajikan. Lalu bagaimana si nomor 1 dan 2 akhirnya ketika diulang, itu membangun sebuah protokol atau budaya gitu ya. Dimana mungkin itulah yang kita namakan dengan menghidupi visi dan misi sekolah. Nilai-nilai lokalitas luhur yang Bapak Ibu yakini dan jalankan sehari-hari. Ya, misalkan lewat kerja bakti, senam bersama, kalau kita tidak sadari itu sebagai bagian dari proses untuk mengelola sosial emosional, kita hanya melihat itu sebagai rutin. Tapi kalau kita kerja bakti sadar benar, kita akan melihat itu sebagai pintu kesempatan untuk membangun tadi 5 kompetensi tadi, kerjasama, terus bagaimana mengenali emosi kita setelah, bagaimana kita berempati terhadap orang lain sehingga membantu tugasnya untuk bekerja bakti dan seterusnya. Ketika diulang-ulang itu membangun budaya. Dan bagaimana juga kita menyisipkan hal-hal yang sedang kita alami sekarang dalam proses pembelajaran, sehingga kita tidak melihat pembelajaran sosial emosional ini menjadi pembelajaran yang terpisah atau kerjaan guru BK saja atau kerjaannya guru-guru PAUD saja atau guru-guru SMA saja, tapi kita melihat ini sebagai hal natural yang sudah kita jalani sehari-hari. Hanya titik kuncinya saya mengajak Bapak Ibu untuk menyadari dan mengoptimalkannya gitu ya, seperti itu. Nah ini jadi maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mirip ya Bapak Ibu ya, bagian ini dengan bagian yang ini tadi. Ini dari teoritis, Kasel, tapi kalau dilihat dari Ki Hajar Dewantara juga sama ya. Menuntun itu kan juga ada proses mengelola emosi ya, seperti itu. Lalu kekuatan kodrat itu kan bagaimana kita menggunakan kekuatan itu untuk mengambil keputusan, untuk bisa lebih tangguh hidup di tengah masyarakat, resilient, berelaborasi, sehingga ujung-ujungnya sama untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, well-being tadi. Jadi ketika kita menyadari bagian ini kembali, kita akan semakin yakin kalau PSE, KSE ini bukan hal baru, 1. 2, adalah hal yang natural kita lakukan sehari-hari, dan kita tinggal pilih mengintegrasikannya yang titik yang mana nih dalam proses pembelajaran saya sehari-hari. Seperti itu. Contoh, saya guru dulunya di sekolah biologi dan sains, tapi saya melakukan hal yang saya lakukan tadi kepada Bapak Ibu untuk PSE-nya. Saya melakukan waktu hening di pagi hari selama 10 menit untuk jenjang SMP, atau 7 menit untuk SD besar, 2 menit untuk PAUD, atau dengan teknik yang berbeda-beda. Misalkan saya melakukan itu sehari-hari, sudah rutin. Misalkan saya mengidentifikasi situasi emosi anak saat sedang proses belajar dan meluangkan waktu untuk berdiskusi mengapa dia memunculkan emosi tersebut, misalkan mengajak dia mengenal emosinya, misalkan. Itu saya lakukan dalam hal sehari-hari secara terintegrasi dan
tidak menjadi beban tambahan. Itu karena mungkin saya sudah mulai melihat bahwasannya ini bukan hal yang terpisah satu sama lain. Nah, saya mau buka contoh RPP-nya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, sudah bisa terlihat ya RPP-nya. Di sini pelajarannya matematika. Nah, ini tadi ada yang bertanya kan, saya guru matematika, bagaimana saya caranya mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran matematika? Coba kita lihat ya, kita bedah. Pertama, kegiatan rutin di sini. Sebelum mulai mengenalkan tujuan pembelajaran dan lain-lain, ini bisa disisipkan dalam kegiatan rutin. Misalkan membuka tadi dengan doa, mengapresiasi satu sama lain gitu ya. Apa yang membuat kamu bersyukur? Nah, kalau muridnya banyak ya bisa 5 atau 10 orang, perwakilan dan seterusnya. Jadi disisipkan dalam kegiatan rutin pembuka sebelum pelajaran matematika. Itu juga sudah mengolah sosial emosional. Lalu ada ini, think, write, and share. Ini saya coba agak besarkan dulu ya. Atau nanti deh, ini kan akan dibagi ya kepada Bapak Ibu. Jadi dengan mengajak mereka berpikir, menulis, dan membagikan, ini juga sudah proses mengelola emosi Bapak Ibu. Karena kita selama ini mungkin sudah sangat terbiasa untuk langsung bertanya kepada murid. Tidak ada stop atau wait time atau jedanya dulu. Kita langsung menodong murid untuk apa yang kamu pikirkan tentang bilangan bulat. Nah, tapi dengan mengajak anak-anak untuk berpikir, menulis, dan berbagi, itu juga sebuah proses pengelolaan fokus emosi kan Bapak Ibu. Dipikir dulu, sudah keluar poin-poinnya, tuliskan. Sudah keluar poin tulisannya, bagikan. Yang lain, dengarkan. Nah, itu juga empati dan seterusnya. Jadi, bagaimana PSE ini ternyata Bapak Ibu kan sudah lakukan ya sehari-hari, bukan barang yang baru gitu. Tadi seperti ada kawan dari PAUD, pengelolaan emosi, mengenal emosi di usia dini ini bukan hal yang baru bagi kami. Ya memang benar gitu ya. Jadi kita hanya ingin memperkuat ya bahwasannya Bapak Ibu sudah melakukan, sekarang optimalkan dan semakin diintegrasikan. Lalu kita bisa lihat Bapak Ibu, di akhir anak-anak diajak untuk melakukan refleksi. Bagaimana proses belajar hari ini? Apa perasaanmu yang muncul ketika belajar bilangan bulat? Ada yang tadi mungkin sedih, senang, khawatir, dan lain-lain. Itu kan memvalidasi, mengajak anak untuk mengenal emosi. Bayangkan, bila seluruh mata pelajaran di sekolah Bapak Ibu diakhiri dengan proses mengenal emosi Prucik tadi. Tentunya anak-anak di sekolah akan semakin fasih mengenal dan memilah emosinya, sehingga semakin siap untuk mengolah, menerima, mengolah, dan memperbaiki respon terhadap emosinya, gitu ya. Karena hal-hal sederhana yang dilakukan secara rutin di pelajaran bahasa Indonesia, 3 menit terakhir ditanya, perasaannya seperti apa, mengapa hal itu muncul. Di pelajaran PPKN seperti itu. Jadi bisa di awal, di tengah, di akhir. Nah, kalau di tengahnya seperti apa? Kalau nggak salah, Ibu Rusi yang membuat modul mengambil contohnya lewat belajar berpasangan tadi ya, belajar bekerja kelompok dan melakukan presentasi. Saat presentasi, nanti anak-anak diminta untuk ada lembar assessment sederhana, refleksi. Saat temannya presentasi tentang bilangan bulat, apakah kamu mendengarkan dengan baik? Apakah kamu merespon dengan positif? Apakah saat kerja kelompok kamu fokus menyelesaikan tugas? Nah, itu kan juga sebuah sematan-sematan, sisipan-sisipan cara kita untuk mengolah emosi, tapi dengan proses yang sudah kita jalani bersama-sama. Jadi harapannya nanti lewat RPP yang diberikan contoh ini, semakin meyakinkan bahwasanya Ibu sudah melakukan banyak hal sebenarnya tentang PSE ini, cuman hanya harus lebih disadari dan akhirnya lebih dioptimalkan dan lebih diintegrasikan gitu. Kalau misalkan ini ya, ini contohnya kegiatan awal rutin, bisa memulai dengan musik, bisa mendongeng dulu untuk yang PAUD, bisa melakukan dialog dengan ringan untuk mencairkan suasana dulu.
misalkan, dan hal seterusnya. Berbincang dengan 2 orang teman, berpasangan selama 1 menit, untuk meredamkan tensi, belajar mendengar, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini kata kuncinya adalah saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, ini bukan barang baru. Ini seperti itu. Nah, sehingga dalam proses diskusi dan tanya jawab ini kita bisa membahas ya hal-hal yang menjadi kekhawatiran atau hal-hal yang Bapak Ibu ingin ketahui. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan ya Bapak Ibu ya, ke pertanyaan di atas. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Pak Idam, semoga terjawab. Apakah pembelajaran sosial emosional bisa dipadukan dengan semua RPP mata pelajaran? Jawabannya sangat bisa. Dan pada satu titik tertentu, saya pribadi berharap harus selalu bisa. Tapi harus itu jangan dianggap sebagai beban, tapi adalah karena saya sangat yakin aktivitas yang saya contohkan tadi itu Bapak Ibu pun sudah melakukannya sehari-hari. Jadi jawabannya sangat dan harus bisa. Oke. Lalu Ibu Nova, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Oke, di sana sudah siang ya. Apakah ini suatu yang diajarkan secara terpisah atau perlu dibuatkan jadwal tertentu? Jawabannya tidak. Gitu ya, tadi sudah saya jelaskan. Sudah jelas. Bagaimana teknik penyusunan RPP yang berhubungan dengan kompetensi sosial emosional? Oke, saya tidak ada teknik tertentu, tapi saya sharing tips ya Bapak Ibu ya. Satu tipsnya, Bapak Ibu bisa catat, pastikan bahwasannya kompetensi itu tidak harus disasar 5-5-nya, tapi fokus pada satu kompetensi yang relevan dengan aktivitas saat itu. Gitu ya. Misalkan lagi ada kegiatan outing, bertemu dengan masyarakat, ya mungkin yang lebih kuat nanti disasar empatinya. Lebih banyak pertanyaan menggali tentang empati. Tapi lagi banyak di kelas, yang bisa apa nih? Mungkin bisa juga empati lewat kerja kelompok, atau lewat apa, resiliensi atau mengenal emosi, mungkin lewat kegiatan apa. Jadi tipsnya yang pertama, bagaimana membangun ini dalam RPP adalah tentukan prioritas dari 5 kompetensi itu, mana yang mau disasar. Karena kita sudah sepakat, kompetensi ini saling terkait, kalau itu disasar, dia akan mendukung kompetensi yang lain. Ya, seperti itu cara kerjanya. Lalu berikutnya, tips berikutnya adalah Bapak Ibu bisa melakukan penyisipan dalam sekuen awal, tengah, atau akhir. Kata kuncinya sisip. Bisa sekedar disisipkan. Tadi disisipkan menjadi proses refleksi, disisipkan menjadi proses ice breaking. Tadi ada yang tanya di batch sebelumnya, apakah ice breaking adalah aktivitas PSE, Pak? Iya, ketika kita sadar sasarannya memang ke sana. Tapi kita kan kadang-kadang tidak sadar, hanya harus membuat ice breaking. Tapi kalau ice breaking kita sadari, untuk membuat anak menjadi fokus, membuat anak menjadi sisi-sisi emosinya terkelola, itu kita bisa lakukan. Jadi yang pertama, tentukan prioritas. Yang kedua, bagi berdasarkan sekuens waktu, sisipkan. Yang ketiga, setelah prioritasnya muncul, lihat dari topik-topik belajar apa yang bisa direlevansikan untuk proses pengelolaan emosinya. Kita coba balik lagi ke sini. Dan ini ya, Bapak Ibu ya. Saya waktu itu pengalaman belajar biologi. Lagi praktikum. Membedah kodok. Ya. Nah, di sini kan sebenarnya kita bisa melihat beragam emosi yang muncul ya. Ada yang merasa khawatir, ada yang takut, ada yang jijik dan segala macam. Itu kita bisa refleksikan di akhir. Kita bisa amati saja dulu di awal, refleksikan di akhir. Mengapa? Belajar untuk anak selalu mengenal emosinya. Kenapa itu muncul? Gitu. Kenapa kamu takut? Oh, ada ini. Nah, itu saja sudah melakukan proses emosi. Tapi lewat kegiatan itu kalau nggak salah dulu saya mengintegrasikan misalkan ya harus fokus ya. Saya ingatkan kepada anak-anak, oke, kita jeda dulu 5 menit, kita akan melakukan aktivitas fisiologis yang kalau main-main
percobaannya bisa gagal gitu ya, bahan bedahnya bisa rusak gitu. Jadi ya harus fokus, itu kan masuk ke pengelolaan diri seperti itu. Lalu bagaimana meja harus dibersihkan lagi tanpa kita harus memberi instruksi marah-marah, tapi membangun kesadaran untuk membersihkan lagi alatnya, dikembalikan mencuci bersih pada tempatnya sebagai bagian tanggung jawab dari anak. Itu kan keterampilan sosial seperti itu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya mungkin jangan-jangan yang perlu ditambahkan di RPP-nya Bapak Ibu adalah sasaran PSE-nya apa, dan dari setiap proses yang muncul sasaran PSE apa yang kemudian bisa ikut mendukung itu. Jadi tidak melulu harus diadakan secara baru gitu ya, takutnya seperti itu. Dan banyak hal lainnya. Kalau tadi rekan dari guru yang lain mengajak anak PAUD untuk berbagi kebahagiaan, itu belajar empati, berbagi nasi bungkus ke orang-orang di jalan. Kan di sana ada pengelolaan emosi juga. Ketika anak takut baru bertemu orang memberikan nasinya, itu kan kita bisa bahas kenapa kamu takut, kenapa kamu khawatir, dan seterusnya. Oke. Berikutnya, apakah pembelajaran sosial emosional dapat dipadukan dengan model pembelajaran kelas? Jawabannya ya. Matematika, bagaimana tekniknya tadi sudah saya jelaskan. Ibu Yulia tadi bertanya sama seperti yang sudah saya bahas, apakah ice breaking itu adalah PSE? Ya. Oke. Cara membuat rancangan yang memuat teknik pembelajaran bagi siswa SD. Oke. Baik. Pertanyaan Ibu Geotrida. Mungkin saya mau memberi kesempatan agar tidak bosan mendengar suara saya. Pertanyaan Ibu Geotrida boleh Bapak Ibu scroll lagi di menit ke 8:16 di bawah Bu Yulia dan di atasnya Bu Sumerli. Ada yang boleh ikut berelaborasi menjawab pertanyaan Bu Geotrida, bagaimana mengolah PSE di tingkat SD? Silakan. Nanti saya lengkapi jawabannya. Biar kita sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu. Silakan. Saya, Pak. Pak Idam. Ya, boleh yang lain supaya berbagi. Kalau menurut saya berbicara tingkat Pak Idam nanti yang lain ya, silakan. Ada Ibu Nova. berbicara tentang pembelajaran di pendidikan dasar terkait dengan pembelajaran emosional. Dalam hal ini kalau menurut saya lebih banyak ke permainan game. Banyak mengaplikasikan game-game dalam pembelajaran sehingga mereka anak-anak bisa dapat belajar mengelola emosi mereka sehingga mereka bisa dapat belajar dengan baik. Menurut saya, terima kasih. Baik, Bu Nova, silakan. Terima kasih, Pak Idam. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kebetulan saya juga guru SD dan pas yang ditampilkan dari penjelasan Pak Agni tadi, saya sudah cukup paham. Memang rutinitas seperti yang dilakukan di SMP dan SMA juga sama dengan di sekolah dasar, Pak. Ya. Jadi untuk kegiatan rutin di awal pembelajaran, saya pikir bahwa itu PSE-nya sudah masuk. Misalnya sejenak berdoa, menanyakan keadaan siswa dan sebagainya, ya itu kita sudah membangun hubungan sosial, emosional dengan anak. Jadi saya pikir penerapannya sama saja dengan di tingkat SMP dan SD. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Mungkin saya kembali lagi ke slide ya, Bapak Ibu. Siapa? Satu lagi, Bu Sumarli ya? Saya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Tadi kan saya guru IPA Pak, ngajar SMP, kebetulan background-nya biologi. Seperti yang Bapak sampaikan. Ya? Sama Bu. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kalau misalnya praktikum, kemudian mereka ada rasa misalnya cacing gitu, mengamati, tentu mereka akan ada yang jijik. Nah itu sudah mengelola emosi, tapi masalahnya kan ini harus dimasukkan di dalam RPP. Sementara RPP kita kan 1 lembar. Sementara kalau sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi, dimasukkan lagi PSE, itu bisa panjang sekali, banyak. Tapi memang di lapangan akan lebih real dia. Gitu. Nah ini bagaimana Pak? Oke. Tidak apa-apa, saat panjang kita buat begitu,
dia tidak sesuai dengan instruksi yang saat ini. Oke, baik Bu Sumerli, terima kasih ya pertanyaannya. Saya rasa itu menjadi tantangan lah buat kita semua ya Bu ya. Terima kasih sudah diangkat. Saya kembali sharing RPP-nya ya. Kalau Bapak Ibu lihat kan, Ibu Rusi ini 6 halaman Bu RPP-nya. Tapi gini, terlepas dari itu 1 halaman atau tidak, kita kembali lagi ke fungsi fitrahnya RPP ya, fungsi dasarnya RPP, membantu Bapak Ibu merencanakan dan mengantisipasi. Jadi, saya sekalian menjawab pertanyaannya Ibu Astria ya, kalau nggak salah. Astria Arsad. Ibu Astria Arsad. Ya, kita coba lihat bersama-sama ya, Ibu Astria Arsad. Ini sangat baik statementnya. Di 820 di bawahnya Pak Yosep dan di atasnya Pak Abid atau Ibu Abid. Saya bacakan. Apakah PSE ketika ingin dijalankan dalam pembelajaran harus selalu penerapannya tercantum? Nah, ini kontennya kan sama dengan Bu Sumerli ya. Karena selama ini, kita sudah secara tidak langsung, walaupun tidak tertulis, sudah melakukannya di atas. Gitu. Silakan, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kata kuncinya yang penting sadar. Dan memang sudah direncanakan. Sudah memang dalam bagian dari strategi. Bahwasannya itu ternyata mau dituangkan agar Bapak Ibu lebih terarah, terpandu, dan bisa menjadi pembelajaran buat guru-guru lain, silakan. Tapi bila memang sudah menjadi aktivitas sehari-hari, Bapak Ibu tahu, sadar itu menyasar kompetensi yang mana, maka silakan juga Bapak Ibu boleh kok men-take out itu dari RPP. Itu kalau menurut saya ya, gitu ya. Karena begini, pada satu titik yang ekstrim, saya pernah memprotes kebijakan waktu hening di sekolah saya, yang menurut banyak orang itu adalah kebijakan yang luar biasa bagus. Gitu ya. Kenapa saya protes? Karena sudah menjadi mekanis, gitu ya. Anak-anak posisi waktu heningnya waktu itu sudah menunduk sambil ada yang ketiduran, ada yang sudah dibuat bercandaan. Kita waktu hening nih, kita waktu hening seperti itu. Ada yang salah di sini. Mungkin rekan-rekan guru yang lain sudah lupa tujuan, sasaran, dan konsep dari waktu hening gitu. Waktu hening ini harus bisa berjalan menjadi bagian dari keseharian, bukan jadi beban. Sebelum mulai pelajaran harus waktu hening. Tapi kenapa harus waktu hening? Itulah yang harus dibahas. Sehingga diubah waktu itu. Di tingkat SMP kan remaja kan mulai kritis ya. Kenapa sih harus waktu hening? Kenapa sih harus 10 menit? Kita lakukan assessment. Nah, ini masuk ya ke pengukuran untuk si anak itu sendiri. Coba kamu lakukan dengan lebih benar. Apa yang kamu alami selama 10 menit tadi? Apa yang benar-benar kamu rasakan? Lalu apa yang kamu rasakan selama 1 minggu? Apakah kamu terbantu? Dan seterusnya. Kita bahas lebih dalam. Dari sisi sains, kalau badan tegak itu fungsinya apa? Sirkulasi udara yang lancar itu untuk fisiologi tubuh baiknya seperti apa, dan seterusnya. Jadi, kata kuncinya kenapa ada masuk ke RPP, agar Bapak Ibu satu sadar, 2 Bapak Ibu bisa mengintegrasikannya dengan taktis, 3 Bapak Ibu bisa mengulas mungkin 1-2 titik lebih dalam. Gitu. Tapi perihal apakah harus? Tidak juga, gitu ya. Gitu. Nah, ini seperti responnya dari setelah Bu Astria, ada Ibu Dian ya, Ibu Dian Sari di menit 8:27. Bagaimana menerapkan 3 lingkup tersebut dalam satu momen yang sama? Menurut saya tidak harus diterapkan dalam satu momen yang sama. Yang penting Bapak Ibu selalu berelaborasi dengan guru-guru lain untuk menggelorakan ini, sehingga terbangun budaya nantinya, terbangun sebuah sistem yang memang membiasakan ini terjadi sehari-hari dimanapun, seperti itu ya. Kan kemarin yang menohok saya adalah ada instruktur yang berkata demikian. Sebenarnya salam tangan di pagi hari itu adalah PSE, gitu. Tapi kenapa sekarang tidak menjadi PSE? Karena saat salam tangan, gurunya sambil menerima salam, sambil ngobrol sama guru lain, sambil ngobrol, mungkin sambil gadgetan. Anaknya juga salam tangan juga hanya sekedar salam tangan, tidak ada nilai-nilai respek yang kita ingatkan dibangun dalam salam tangan itu. Gitu. Jadi PSE itu sebenarnya sudah ada dalam keseharian kita, tapi yang ingin saya tekankan, tolong disadari sasarannya apa. Dengan 5 kompetensi tadi,
Bapak Ibu jadi bisa lebih ingat dan lebih tajam lagi melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sehari-hari. Bayangkan kalau memang salam tangan itu kita mindful, benar-benar sadari, itu adalah sebuah mengalirkan energi di pagi hari kepada anak di gerbang, gitu, ketika dia masuk mau memulai pembelajaran, kita benar-benar melihat matanya, kita benar-benar menepuk bahunya dengan tulus. Itu juga pembelajaran sosial emosional. Kita mentransfer bagaimana sikap kita, tubuh kita untuk mengambil sebuah keputusan yang empatik terhadap orang lain, gitu ya. Jadi jangan sampai ini jadi hal-hal yang rumit, padahal kita sudah melakukan. Tapi kalau sudah melakukan, pastikan sadar dan semakin sadar penuh lah ini hadir seperti itu. Ini itu ya. Ya, Bu Sumarli, silakan. Nanti setelah itu boleh yang lain ya. Baik Pak, menurut saya supaya PSE ini lebih disadari begitu, harus dicantumkan sih di dalam RPP. Karena mungkin setiap guru akan berbeda penerapan PSE-nya. Jadi harus dicantumkan, karena kalau enggak akan terjadi terus-menerus RPP copy paste. Kalau saya buat RPP berdasarkan buku guru yang ada di Kemendikbud. Itu nggak ada PSE-nya, nggak ada pembelajaran berdiferensiasinya, seperti itu. Jadi sih, kalau memang kita mau serius supaya pendidikan makin maju, ya semua guru cantumkan saja sesuai dengan PSE mana yang menurut dia relevan dengan situasi dan keadaan saat itu, begitu. Sip, Bu. Terima kasih. Jadi, lagi-lagi ya, Bu ya, saya mengapresiasi Ibu punya semangat cantumkan supaya kita sadar. Karena memang ada tingkat kesadaran yang harus lewat pencantuman dulu, Bu. Sepakat ya? Tapi bila memang merasa sudah sadar, benar sasarannya, harus dicantumkan atau tidak, kembali kepada Bapak Ibu. Tapi saya sangat menggarisbawahi concern Ibu, kepedulian Ibu, untuk ini harus secara sistemik masuk ke RPP, sehingga kesadarannya semakin terbangun, semakin mantap. Nah, tadi Ibu Sumarli udah menekankan jawaban saya juga, yang lain-lain, bahwasannya silahkan sesuaikan dengan konteks masing-masing. Yang penting kita sadar benar ini harus bagian dari terintegrasi. Tapi apakah harus jadi 6 halaman seperti yang saya contohkan? Tentu tidak, gitu ya. Jadi sesuai dengan kompetensi masing-masing saja, seperti itu. Ya, contohnya yang ini, gitu. Kalau kita tidak cantumkan dalam RPP, mungkin kita kehilangan kesempatan untuk melihat kegiatan 1 dan 3 yang turut kita dukung yang mana, gitu. Kan kita bisa sesederhana, misalkan visi misi sekolah adalah membangun anak yang mampu, cerdas, jujur, dan berintegritas, misalkan. Kan bisa kita sisipkan pengolahan sosial emosi tersebut dalam proses pembelajaran sehari-hari, gitu ya. Cerdas itu cerdas yang bagaimana? Yang juga harus bangun fokus, yang tadi 5 kompetensinya. Bertanggung jawab itu yang bagaimana? Yang didasari oleh empati serta keputusan yang sadar. Jadi itu kan membantu mencapai visi misi sekolah juga. Jadi pencantuman itu banyak manfaatnya, asal kita lihat tidak sebagai beban baru, tapi sebagai bagian yang saling mendukung satu sama lain, gitu ya. Jadi terima kasih Bu Si untuk ininya dan teman-teman lain. Lalu kalau tidak ada pertanyaan lain, ini di chat di bawah. Izinkan saya untuk berbagi dulu ya Bu Jubal. Saya mau berbagi dulu ya tentang pertanyaan yang umum muncul, yaitu bagaimana penerapannya di era pandemi, gitu ya. 1 minggu 3 kali persis nih Bu Ena nanya nih, muncul di chat. Terima kasih Bu Ena ya sudah ditanya. Bagaimana di pandemi? Waktunya tidak cukup, bagaimana mengolahnya, bagaimana lewat daring dan seterusnya. Oke. Jadi ini hasil refleksi kita ya. Saya yakin refleksi instruktur karena membaca pertanyaan ini sering muncul. Semoga bermanfaat, dan saya sekali lagi saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan. Jadi saya hanya mengulang gitu ya. Jadi ini kalau di era pandemi, titip pesan dari salah satu instruktur adalah sebelum pandemi saja ini penting, apalagi setelah pandemi justru menjadi sangat super penting, gitu ya. Jadi
murid-murid kita kehilangan kesempatan untuk melakukan proses pengolahan sosial emosi lewat interaksi sehari-hari yang biasa kita bangun. Maka menjadi lebih penting, menjadi lebih menantang. Itu yang harus kita sadari dulu. Nah, caranya bagaimana? Pertama, beberapa tipsnya adalah satu, aktivitas-aktivitas tadi yang kita sisip-sisipkan tadi itu tidak harus kita bangun lewat satu pembelajaran penuh itu. Kita bisa jadikan itu misi-misi di rumah untuk dilakukan. Misalkan, Bapak Ibu, saya akan kasih checklist ya, 10 kegiatan pilihan untuk 5 menit kamu lakukan sebelum memulai pembelajarannya Ibu di pagi hari gitu. Pilih mana, kamu mau apa? Mau baca koran, mau menyiram tanaman, mau membuatkan teh untuk orang tua, mau gerak-gerak tubuh, mau mendengarkan musik atau yang mana. Pastikan kamu melakukannya. Kejujuran kembalikan kepada orang tua dan kamu untuk melakukannya. Itu kan pengelolaan emosi juga, tapi nggak harus masuk ke struktur yang semakin terbatas. Itu salah satu tekniknya. Lalu yang kedua, pastikan kerjasama dengan orang tua. Di era homeschooling nasional, orang tua jauh lebih berperan terhadap dampak sosial emosi anak. Karena Bapak Ibu kalau mau marah lewat Zoom, lewat Google Meet, nggak akan kerasa emosinya sama anak-anak. Tinggal di-mute, tinggal dimatikan kamera dengan alasan sinyal hilang, ya anak-anak tidur-tiduran gitu. Bapak Ibu marah 1 jam, setengah jam, 20 menit, setelah itu dinyalakan lagi. Udah selesai Ibu marah-marahnya gitu. Tapi emosi dari orang tua di rumah, stres bekerja, menghadapi pandemi, mungkin ada yang PHK atau harus mendampingi anak-anak yang sambil bekerja, itu harus kita bantu juga untuk didiskusikan bersama orang tua gitu. Jadi tipsnya adalah memperhatikan segitiga kerjasama orang tua, sekolah tua untuk meningkatkan kapasitas orang tua. Atau kalau ada yang guru keliling, ya bagaimana mengajak diskusi satu persatu. Atau misalkan mengidentifikasi kira-kira ini kok sama orang tuanya juga, jangan sama anaknya saja. Bagaimana teknik-teknik pendampingan emosi dan bisa disisipkan dengan teknik-teknik tadi seperti menampilkan chart emosi, membahasnya saat daring, itu juga bisa. Lalu yang berikutnya, penguatan antar guru. Jadi kadang kita sibuk mengolah emosi orang lain, kita lupa mengolah emosi diri kita sendiri. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu itu ngurus anak orang lain, juga harus ngurus anak sendiri, juga harus ngurus CGP, harus ngurus ujian, UTS, kelas 12, Maret, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu lupa memulai mengolah emosi Bapak Ibu sendiri, pembelajaran di era daring ini akan semakin berat, gitu. Apalagi kalau tidak saling mendukung satu sama lain. Jangan ngolah teman-teman sesama instruktur, sesama yang sudah memiliki kesadaran yang sama untuk saling memperkuat, berbagi satu sama lain. Gitu. Cari strategi-strategi untuk saling mengapresiasi satu sama lain. Bisa dikembangkan dalam strategi satu sekolah, satu yayasan, atau dan seterusnya. Gitu ya. Misalkan contohnya kemarin itu ada di awal pandemi, kepala sekolah dan wakasek rutin tapi lama-lama check-in-nya menjadi sebuah proses rutin yang jawabannya sama. Baik Bu, terima kasih, jangan khawatirkan kami, dan seterusnya. Tidak mengolah emosi. Akhirnya malah mengajak guru-guru lain untuk mencari ide bagaimana ya saling menguatkan tengah pandemi. Malahan menarik ide-idenya. Ada yang saling mengirimkan kartu seminggu sekali, saling bagi pengalaman mengolah emosi di saat pandemi. Seperti itu. Ada yang mengirim tukar-tukaran makanan, ada yang kirim guru ya. Lalu menyesuaikan kembali ekspektasi akademis kita. Makanya ada kurikulum darurat, dan Bu Ena sudah
bilang ya belajarnya 1 minggu 3 kali dengan jam-jam tertentu yang terbatas 60 menit dan seterusnya. Karena memang kita menyesuaikan ekspektasi akademis. Kalau lewat daring begini, tidak semua hal-hal yang kita sampaikan secara offline itu bisa optimal, sehingga kita harus menyesuaikan ekspektasi akademis. Itu pun sudah membantu untuk mengelola emosi kita, karena pengolahan ini. Terus jangan lupa kegiatan-kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan olah tubuh itu tetap bisa dilakukan lewat tadi ya, misi-misi dalam RPP itu sendiri. Misalkan lagi belajar matematika, ya mintalah anak untuk belajar fokus, misalkan mengukur suatu benda dalam rentang waktu 1 menit. Itu kan PSE yang bisa dilakukan di rumah dan menyasar sasaran matematika misalkan. Kalau biologi misalkan luangkan waktu untuk mengamati daun gitu ya, cermati dengan baik selama 1-2 menit, pastikan dirimu fokus misalkan. Itu kan sebuah pengolahan emosi untuk fokus, dan banyak contoh-contoh lainnya seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi intinya ingin menyampaikan bahwasanya di era pandemi ini justru PSE menjadi semakin sangat penting. Cuman yang menjadi kekhawatiran kita kan ini jadi semakin menantang juga. Jadi bagaimana caranya? Ya sebenarnya lakukanlah sisipan-sisipan itu dalam proses kegiatan yang tadi yang terbatas. Gitu. Seperti itu. Itu mungkin dari saya. Bapak Iketut Arianto, saya turut berempati Pak, lampu mati, baterai hampir drop. Kita doakan ya Bapak bisa mendapat solusi. Mohon maaf saya tidak ada bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Di SD RPP-nya tematik, jadi baik sangat PSE. Memang semangat Diknas yang saya tahu kenapa dibuat tematik-tematik agar semakin Bapak Ibu melihat ini adalah proses yang terintegrasi, tidak terlepas satu sama lain, gitu ya. Seperti itu. Harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Iya, sepakat Bapak Ibu. Saya mau balik lagi ke slide ini ya. Slide-nya masih kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Masih kelihatan. Di usia PAUD, SD, SMP, dan SMA, 5 kompetensi ini konteksnya berbeda-beda. Bahasa menyampaikannya berbeda-beda. Tidak mungkin anak PAUD diajak untuk ketika marah, lalu apa yang kamu rasakan? Apa itu namanya? Kan nggak mungkin. Tapi mungkin kita memberikannya dengan visual. Muka seperti ini kan, yang tadi kamu alami, mana yang lebih dekat? Itu kan bukan. Dengan proses-proses yang lebih kompleks, menulis jurnal, misalkan seperti itu, berbagi lewat pidato, public speaking, dan seterusnya, seperti itu. Jadi setiap jenjang punya konteksnya masing-masing, tapi setiap jenjang juga punya titik prioritasnya masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, PAUD itu sangat menitik tekankan pada yang bawah-bawah ini, gitu, karena memang belum banyak relasi sosial yang lebih kompleks, dan keputusan pengambilan tanggung jawabnya pun biasanya pun masih untuk dirinya sendiri, belum untuk orang lain, gitu. Itu PAUD. Nanti di SD ada titik fokusnya lagi, titik tekan, walaupun tetap mengolah yang lain. Dan sampai ke SMA, ini SMP SMA sudah banyak bermain di sini, di keterampilan sosial dan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena asumsinya di PAUD dan SD sampai SMP awal itu yang biru-biru ini sudah makin mantap. Tapi kalau misalkan ternyata murid Bapak Ibu di tingkat SMA saja mengelola emosinya masih belum baik, ya fokuslah dari situ. Jadi saya sepakat dengan chat dari Ibu Jubel tadi, bahwasannya kita harus melihat kompetensi apa yang akan dibangun, karena dari tiap jenjang ada titik tekannya masing-masing. Tadi Bu Jubel sudah open mic, mungkin mau berbagi, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan bagi saya.
di sini saya mau membantu untuk masalah pembuatan RPP atau teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut saya Pak, yang seperti yang saya sudah cantumkan di chat tadi, bahwa dari SD atau PAUD sampai di tingkat SMA, untuk membuat rencana pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki, berkaitan juga dengan KSE. Jadi kita juga secara tidak sadar sudah melakukan proses KSE ini di kelas di RPP kita, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak tadi dalam contoh RPP, dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan akhir, itu sudah kita lakukan, tetapi kita tidak menyadari bahwa ini adalah proses KSE. Sehingga dengan modul pembelajaran sosial emosional ini, kita lebih paham lagi, yang memang sudah kita lakukan di RPP terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran, tidak terintegrasi, tidak kita tulis, tetapi sudah kita laksanakan di kelas, kita lebih paham bahwa apa yang kita buat ini dia termasuk di kompetensi sosial emosional. Dari 5 komponen yang ada, sebenarnya kita sebagai guru dari tingkat SD sampai ke SMA sudah melakukannya Pak. Sehingga di sini menurut saya untuk penulisannya di RPP terkait dengan implementasi pembelajaran sosial emosional ini, tidak perlu kita terlalu masukkan banyak di RPP, kita tidak perlu juga terlalu tulis terlalu banyak, karena mengingat pentingnya apa yang kita muat di RPP itu saja yang kita tulis, karena berhubungan dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan RPP 1 lembar, kalau kita mau mencantumkan KSE ini langkah-langkahnya, otomatis tidak akan menjadi 1 lembar, akan berlembar-lembar seperti yang contoh yang Bapak terapkan tadi. Di sini menurut saya apa yang sudah kita buat di kegiatan awal yang memang itu merupakan gambaran dari KSE, itu yang kita cantumkan saja di RPP. Sementara untuk di kegiatan intinya, misalnya kita membuat anak berdiskusi secara dua orang, artinya kegiatan KSE itu sudah terlaksana, jadi kita tidak perlu menulis bahwa itu adalah poin KSE yang mana. Otomatis empati juga bisa masuk di situ, sudah terintegrasi di situ. Jadi kita tidak perlu menulis terlalu banyak ke dalam RPP. Kita cukup saja dalam mengintegrasikan itu sudah terlaksana, sehingga tidak perlu terlalu banyak, sehingga RPP kita itu tidak memakan sampai berlembar-lembar seperti itu Pak. Barangkali itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ibel. Saling menguatkan ya satu sama lain jawabannya. Intinya kan RPP itu yang penting dijadikan alat bantu untuk kegiatan pembelajaran kita semakin terarah, komprehensif, dan bisa kita lihat perkembangan anaknya sudah sampai mana. Perihal itu harus tertulis secara detail, ya itu akan membantu kita untuk semakin menuju arah secara lebih fokus ya. Tapi apakah itu juga nggak harus terlalu detail? Ya juga, yang penting tadi prinsip untuk merencanakan, membangun arah yang jelas dan membangun kesadaran itu yang jadi lebih penting bagi saya untuk menulis RPP-nya mau 1 lembar ataupun berlembar-lembar. Mungkin saya coba masuk ke ini ya. Oh iya Bapak Ibu, saya lupa nanti di akhir tolong Bapak Ibu isi ini ya, survei instruktur guru penggerak. Saya coba copy dulu sebentar. Saya pindahkan ke chat. Dia ada fitur baru sekarang. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan masukan tentang saya sebagai instruktur kalau nggak salah. Tapi sebelum menulis itu nanti saja setelah sesinya selesai. Ini karena muncul di slide, saya jadi ingat harus sampaikan. Saya mau mengajak Ibu untuk melakukan refleksi untuk 15 menit terakhir. Coba dibaca Bapak Ibu tulisan ini.
Lalu tuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan dan pikirkan saat membaca kutipan ini. Silakan, kutipannya yang bawah ya. Kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan dapat membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Bapak Rusdi Rukmarata, budayawan. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 2 menit untuk menuliskan yang Bapak Ibu rasakan dan pikirkan dari membaca kutipan ini. Saya ambilkan lagi ya. Oke, terima kasih Bu Citra, Pak Idam, Bu Jubel. Yang saya rasakan saat membaca kutipan, damai, bersyukur, berempati, Bu Yulita, dan bersyukur untuk mencapai kebahagiaan. Oke, saya rasakan adalah kedamaian. Itu bagaimana? Dari tadi sudah. Itu di mana? Tapi ini kita coba mana? Tapi sudah kan? Itu semua di sini, semua di sini. Langsung bikin itu belum, bikin apa juga belum. Oke, dari Ibu Citra sampai Ibu Sumerli, Pak Suprapto, Pradana, dan seterusnya, saya bisa turut mencoba merasakan ya perasaan Bapak Ibu yang mulai membangun energi-energi yang semakin positif, gitu ya, bahagia, bersyukur, tenang, senang, gitu ya, setelah membaca kutipan tersebut, karena kutipan tersebut sejatinya adalah proses refleksi ya dari proses belajar kita tadi, gitu ya, karena ketika kita dapat mengenal emosi kita sendiri, mengenal situasi yang membuat kita ada dalam emosi tersebut, untuk kita akan lebih menghargai ya apa yang lagi kita alami sekarang, gitu ya. Misalkan saya senang bisa mampir dalam perjalanan puluhan belasan tahunnya Bapak Ibu, mampir 1,5 jam sampai 2 jam untuk ikut belajar, gitu ya, sekedar mengingatkan bahwasanya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah on the right track, gitu ya. Dan tinggal nanti diperkuat lagi. Saya senang, saya bersyukur bisa menjadi bagian itu, gitu. Tapi bahwasannya misalkan menuju ke sini juga sama seperti Bapak Ibu ya, saya mengorbankan waktu. Biasanya instruktur tuh dari jam 7 sampai jam 9:30 malam, 7 sampai jam 10 gitu ya, untuk belajar bareng. Ada lelah, ada kesal, ada yang lain-lain, ya itu juga saya terima ya. Saya terima bagian dari proses ini, sehingga
kita semua lebih menghargai apa yang kita dapat dan lebih menghargai dan mampu membangun tadi ya kemampuan sosial ya untuk lebih berinteraksi dengan lebih baik dengan orang lain, saling hormat, saling menghargai. Nah, silakan Bapak Ibu, ini muncul di modul 2.1 di awal, tapi sekarang saya sampaikan di akhir. Nah, setelah belajar sesi kita hari ini, di mana nomornya Bapak Ibu dan mengapa Bapak Ibu memilih nomor tersebut? Silakan untuk menjadi penutup kita. Begini. Semoga tidak ada yang nomor 14. Oke, bagi Bu Yulia dan lain-lain yang sudah menulis, boleh dituliskan kenapa ya? Kenapa ada di nomor itu ya? Boleh diketik ulang. 11, kenapa? Baik Pak Agni, 2 menit lagi kita menuju waktu selesai di 90 menit Pak. Oke. Mengingatkan saja Pak. Ya. Siap. Baik. Oke, 10 memberikan rasa tenang. 17 karena ada yang selalu memotivasi saya. Oke. Baik. Terima kasih sudah diingatkan Pak Wandi. Saya akan tutup dengan gambar ini. Apapun situasinya, kita selalu bisa memaknai ya. Saya nomor 9, karena bagi saya belajar bersama Bapak Ibu di beragam topik modul itu seru. Kadang-kadang saya takut juga salah talinya, salah milih tali, bisa jatuh ke bawah dan lain-lain. Tapi apapun itu, pembelajaran sosial emosional adalah proses panjang bagi seluruh pihak ya untuk menjadi manusia seutuhnya sehingga bisa merespon situasi lingkungan dengan lebih bijak. Dalam hal ini Bapak Ibu mendampingi murid dan menciptakan ruang belajar yang lebih positif gitu ya. Bahwasannya Bapak Ibu masih banyak salah, saya masih banyak salah, ternyata banyak yang terlewat. Jadi karena itu sebagai ruang-ruang mengenali diri sendiri untuk terus ditingkatkan. Saya di modul 2.1, 2.2 saya selalu mengingatkan kita punya titik awal masing-masing. Ada yang RPP-nya sudah memuat, ada yang sehari-hari sudah mengintegrasikan, ada yang baru tahu sekarang, ada yang mungkin setelah sesi ini masih agak sulit memulai. Jadikanlah itu titik patokan awal untuk Bapak Ibu terus melangkah ke depan. Gitu ya. Karena apalagi mengelola sosial emosional ini bukan pembelajaran yang kita capai setelah selesai proses merdeka dan selesai CGP, tapi ini adalah proses seumur hidup. Dan saya sangat ingin Bapak Ibu, siapapun itu, dimanapun, menjadikan momen ini menjadi momen untuk terus ya, berikhtiar sampai nanti pensiun menjadi guru, bahkan menutup mata, kita selalu mawas diri untuk mengelola sosial emosional kita sekaligus mengolahnya bersama orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih kepada Pak Wandi selaku administrator pagi ini dan seluruh rekan-rekan yang sudah berpartisipasi aktif melalui chat maupun suara. Terima kasih saya sudah diizinkan mampir. Semoga tidak jadi perjumpaan terakhir, tapi bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Gitu. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Wandi bila mau ditutup dengan foto atau apa itu, foto bersama atau bagaimana. Baik, terima kasih Pak Agni. Sebelum kita mengakhiri sesi web meeting ini, saya ingin foto bersama dulu dengan Ibu Bapak Guru Hebat. Mohon sejenak diaktifkan kameranya, akan saya
Foto. 1, 2, 3. Sekali lagi Ibu Bapak dengan angkat jempol atau salam literasinya dilihatkan ke kamera. 1, 2, 3. Baik, Pak Agni, sebelum berakhir, teman-teman peserta ingin mendapatkan materi dari Bapak bisa melalui apa Pak, di mana? Melalui WA Pak Wandi ya. Oh boleh Pak, nanti saya share ke teman-teman CGP Pak. Silakan Pak Agni di-share ke saya, nanti akan saya share ke grup teman-teman CGP Pak. Betul. Kemudian jika masih ada pertanyaan atau topik diskusi yang ingin didiskusikan dengan Pak Agni, mohon tuliskan alamat email Pak. Cepat atau lambat nanti Pak Agni akan merespon. Mohon Bapak berkenan menuliskan alamat email di tombol chat supaya teman-teman